Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 6. Tapi sebelum kita mulai videonya, kenalan dulu yuk. Aku Juliana Rahmasita Irawan. Saya Galih Utomo. Saya Bagus Rahmadi. Yuk, kita saksikan videonya. Mari kita saksikan. Menurut teori penghantar mikroekonomi, pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan dari kekayaan. Diskriminasi adalah suatu perbuatan praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Perbedaan yang menyimbangkan adalah perbedaan upah yang muncul akibat ciri-ciri yang tidak berhubungan dengan uang. Contohnya, guru dibayar lebih rendah dari pengacara dan dokter yang memiliki tingkat pendidikan. Upah guru yang lebih rendah memberikan kompensasi bagi mereka untuk kepuasan intelektual dan pribadi yang ditawarkan pekerjaan mereka. Manusia adalah akumulasi investasi yang melekat pada diri para pekerja seperti pendidikan dan praktek kerja lapangan. Para pekerja dengan lebih banyak modal manusia di atas rata-rata memperoleh lebih banyak pemasukan. Kemampuan alamiah merupakan hal yang penting bagi para pekerja di setiap pekerjaan, karena bentuk dan latar belakangnya orang-orang membedakan atribut fisik dan mental mereka. Yang berhubungan erat dengan kemampuan adalah upaya. Sebagian orang bekerja keras, yang lainnya malas. Kesempatan juga memainkan peran dalam menentukan upah. Faktor kemampuan, upaya, dan kesempatan sulit diukur. Namun bukti tidak langsung menyatakan bahwa faktor tersebut sangat penting. Jika seseorang memperoleh gelar universitas, mereka akan lebih memiliki kesempatan bekerja yang lebih tinggi. Misalnya, mereka tidak menjadi lebih produktif, namun mereka memberikan sinyal keterampilan tinggi mereka kepada perusahaan prospektif. Fenomena bintang. Bintang yang muncul di pasaran memiliki dua karakteristik. Satu, setiap konsumen ingin menikmati barang yang diberikan oleh produsen terbaik. Dua, barang tersebut diproduksi dengan teknologi memungkinkan produsen terbaik untuk memenuhi keinginan konsumen. Peraturan upah minimum, serikat pekerja, dan upah efisien. Kebanyakan analisis perbedaan upah di antara pekerja didasarkan pada model keseimbangan pasar tenaga kerja, yakni upah diasumsikan untuk menyesuaikan keseimbangan penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Di Kota Selatan mengilustrasikan pelajaran umum. Para pemilik bis biasanya lebih tertarik dalam memperoleh keuntungan daripada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ketika perusahaan besar terlihat dalam praktik diskriminasi dari tempat lainnya, dalam kasus tersebut, perusahaan tram membuat pemisahan antara amber utama. Seringkali hal itu bukan berada dalam perusahaan itu sendiri, melainkan barang dalam kulit putih dan kulit hitam, karena hukum diskriminasi yang direntang oleh perusahaan mengharuskan mereka melaksanakan hukum tersebut. A. Biaya kesempatan yang diambil untuk pekerjaan tersebut adalah waktu, tenaga, dan pikiran. B. Para mahasiswa banyak mengambil kesempatan ini untuk menambah uang tambahan, mencari kesibukan di luar kegiatan kampus, serta mencari pengalaman dalam dunia kerja. C. Mereka yang mengambil pekerjaan saat libur kuliah dengan bayaran mendapatkan banyak keuntungan. Selain relasi, pengalaman kerja, mereka juga mendapatkan keuntungan berupa pendapatan tambahan, sedangkan mereka yang magang hanya mendapat keuntungan tersebut dalam waktu singkat. Karena menurut pandangan model manusia, peningkatan tingkat pendidikan pekerja akan meningkatkan produktivitas apabila upaya ikut naik. Namun, dikarenakan ketidakseimbangan pemberian upah, banyak pekerja malas untuk melakukan
atau bahkan melakukan produktivitasnya. 1. Hukum upah minimum. Banyak pekerja dalam dunia ekonomi yang kurang memiliki keterampilan dan berpengalaman, lewat hukum ini menaikkan level upah mereka. Yang kedua, tingkat keseimbangan yang berasal dari kekuatan pasar serikat kerja yang mampu menaikkan upah 10% hingga 20% dari pendapatan asli. 3. Dari teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mendapat keuntungan untuk membayar tinggi upah pekerja yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga dapat mengurangi pergantian pekerja dan meningkatkan usaha kerja serta kualitas pekerja yang melamar ke perusahaan tersebut. Kami di sini berinovasi untuk membuat akuarium yang berbentuk kapal. Kira-kira untuk harganya sendiri kira-kira berapa ya Kak kisarannya? Untuk kisaran harga normalnya itu 500.000. Cuman kalau bisa beli di boothnya langsung di perdana opennya itu bisa kena diskon 10% sampai 450.000. Nah sekarang untuk yang terakhir kali Kakak bisa nih promosiin booth Kakak nih. Bisa nggak Kakak promosiin sekarang? Oke. Kalau kalian ingin menghias ruang kalian di ruangan kalian misalnya lebih bagus, bisa nih ditambahkan dengan interior desain akuarium kami yang terbuat yang memiliki desain kapal. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kita. Jangan lupa like, komen, And subscribe. see you.